Selamat bertemu lagi. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang pendekatan etik deontologi. Deontologi itu pendekatan etik yang diangkat oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan ada 3 dimensi tindakan. Pertama, dimensi subjek, gitu. Dimensi subjek ini fokusnya mencari motivasi, niat, dan prinsip pribadi yang memandu pilihan tindakan. Kemudian dimensi tindakan yang kedua adalah konteks. Konteks tertentu membentuk proses pengambilan keputusan. Nah, dimensi ini mempertimbangkan faktor eksternal, keadaan, dan norma sosial yang mempengaruhi pilihan etis orang perseorangan. Gitu. Jadi 3 dimensi ini tadi pertama adalah dimensi subjek itu bicara tentang motivasi, niatnya orang ini apa toh, gitu. Konteks itu bicara tentang apa sih yang membentuk proses itu terjadi. Yang terakhir adalah tujuan atau konsekuensi. Konsekuensi tindakan etis memainkan peran penting dalam mengevaluasi nilai moral, gitu. Dimensi tujuan atau konsekuensi memeriksa hasil yang ingin dicapai oleh suatu tindakan dan dampaknya bagi orang lain dan masyarakat, gitu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan sebuah tindakan tanpa melihat 3 hal ini. Pada tabel yang nanti Anda bisa baca, gitu. Misalnya kalau kita bicara dimensi subjek, itu kita bicara tentang misalnya pengetahuan orang itu seperti apa sih? Ya contohnya, misalnya anak yang berusia 5 tahun, gitu, pengetahuannya kan pasti masih terbatas. Situasinya seperti apa? Kalau misalnya pengetahuannya masih terbatas, kemudian kita lihat situasinya seperti apa sih? Gitu. Kalau kita situasinya sudah bisa kita assess, kita lihat gitu, kita kemudian melihat tujuannya apa toh, hasilnya apa toh, konsekuensi yang ditimbulkan apa, gitu. Ya contohnya tadi, kalau anak umur 5 tahun, pengetahuannya masih terbatas, situasi atau konteksnya adalah, misalnya dia dibuat stres dengan misalnya terlalu banyak orang, dia diolok-olok, misalnya gitu, konsekuensinya adalah kemudian dia tantrum, gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebuah tindakan itu tidak berdiri sendiri, ada 3 hal di belakangnya. Kemudian ketika kita bicara tentang niat, gitu, ada beberapa yang mendasari pertimbangan sebelum orang bertindak, gitu. Pertama tadi bicara tentang niat. Yang kedua bicara tentang cara atau sarana. Yang ketiga itu berbicara tentang tujuan, konteks, hasil atau akibat, pilihan kata, dan tentu saja seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang, kesadaran seorang subjek, gitu. Jadi ketika Anda mempertimbangkan sesuatu, pertama itu harus dilihat niatnya kayak apa sih, gitu. Contohnya misalnya kalau Anda hanya melihat semata-mata ada orang memukul orang lain, misalnya, kita akan menganggap bahwa tindakan menyakiti orang lain ini salah, gitu. Tetapi kemudian kita harus lihat niatnya apa sih dia mukul orang itu, gitu. Kalau niatnya itu kemudian untuk menyadarkan dia dari kepanikan, misalnya. Nah ini kan beda hasil dan kesadaran subjeknya pasti akan berbeda. Gitu. Ketika kita bicara pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sesuatu, kita mengenali juga yang namanya ignoransia. Ignoransia itu ketidaktahuan, gitu. Ketidaktahuan atau keterbatasan pengetahuan itu melemahkan kehendak dalam upaya berbuat baik. Ya tadi, kalau orang tidak tahu atau tidak pernah diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, dia tidak pernah melihat kebaikan misalnya, itu dia juga tidak bisa berbuat baik karena tidak tahu. Kalau paling gampang dicontohkan ya pada anak-anak, karena dia tidak tahu bagaimana mengendalikan diri misalnya, ya kalau dia marah pada seseorang dia akan langsung marah, gitu. Menurut Thomas Aquinas, ignoransia itu dibagi menjadi 2. Ignoransia vincibilis, yang artinya bentuk ketidaktahuan yang bisa diatasi dengan belajar, ya kayak tadi anak kecil. Kalau dia tidak tahu memukul itu buruk, ya diajari, gitu. Itu namanya ignoransia vincibilis. Yang kedua adalah ignoransia invincibilis, artinya ketidaktahuan atau kesesatan yang sulit diatasi dengan semua sarana, gitu. Ini biasanya berkaitan dengan kekeras kepalaan seseorang. Misalnya, orang sudah tahu bahwa korupsi itu jelek. Sudah diajari bahwa merugikan orang lain itu jelek. Mencuri itu buruk, gitu. Tetapi ketika yang diutamakan adalah kebahagiaan diri sendiri, lah ini maksud pada ignoransia invincibilis. Mau dikasih tahu kayak apa, nggak ada hasilnya, gitu.
Nah, kita kembali lagi pada deontologi. Ketika kita bicara deontologi, deon itu artinya kewajiban. Jangan ini ya, nanti kita karena akan membingungkan, jangan dirancukan dengan pemikiran tentang kewajiban seperti yang dulu Anda pikirkan ketika Anda diajari hak kewajiban gitu ya. Agak-agak sedikit berbeda. Deon itu artinya kewajiban. Penekanan deontologi ada pada kewajiban. Kewajiban yang datang tidak dari luar dirinya sendiri gitu. Filsafat moral kan selalu diawali dengan pertanyaan, apa yang harus saya perbuat? Yang bertanya apa yang harus diperbuat itu kan diri kita sendiri gitu. Kewajiban mengharuskan saya gitu, tetapi tidak memaksa. Peran kehendak, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas, kemudian menjadi penting gitu. Contohnya misalnya kayak gini, kalau saya sebagai orang bebas gitu, saya berhak dan bisa gitu menolong seseorang. Misalnya ada orang tabrakan gitu ya, secara kewajiban gitu, kita punya kewajiban untuk menolong. Tetapi kewajiban ini tidak memaksa. Artinya kalau Anda tidak menolong karena misalnya pada saat itu Anda ada kecelakaan lalu lintas, kemudian Anda tidak sempat mengerem, yang artinya berarti ya Anda sudah bablas saja gitu. Kewajiban menolong ini kewajiban mengharuskan saya, tetapi tidak memaksa saya sama sekali gitu. Peran kehendak, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas, menjadi penting di dalam deontologinya Kant. Bertindak menurut kewajiban bukan karena pengetahuan, sebab yang namanya pengetahuan itu tidak menghasilkan kewajiban. Di sini konsep otonomi, kewajiban adalah bentuk dari kebebasan gitu. Ketika Anda seseorang yang otonom, melaksanakan sebuah kewajiban adalah bentuk dari kebebasan gitu. Kalau Anda berbuat baik itu masih disuruh, artinya itu Anda bukan orang bebas. Nah, kemudian kita bicara tentang otonomi dan universalitas etika. Otonomi adalah sumber kewajiban moral karena kehendak moral harus otonom, bukan karena patuh kepada hukum atau norma di luar dirinya. Otonomi bertolak dari kemampuan manusia untuk menemukan hukum berkat akal budi. Di sini sebetulnya kalau kita perhatikan bahwa semua yang berkaitan dengan etika itu selalu berkaitan dengan kemampuan manusia berpikir, gitu. Melalui tindakan yang rasional di dalam dirinya, orang akan menemukan universalitas. Kalau orang berpikir secara rasional, misalnya nih, kalau saya sengaja, misalnya nih ada 3 orang, gitu ya, terus saya hanya membagi makanan pada 1 orang, gitu. Kita kan berpikir kemudian secara universal, kalau diterapkan kembali pada Anda, itu kan Anda berpikir bahwa ya nggak enak juga ya kalau yang satu dikasih, yang satu enggak, gitu. Nah ini kan kemudian tindakan yang dihasilkan melalui rasionalitas, gitu. Bentuk universalitas moral tercapai bila menempatkan orang lain sebagai tujuan. Ini menjadi salah satu kata kunci. Karena di sini adalah dasar tindakan diarahkan untuk bertindak sebagai pribadi rasional dan rasa hormat terhadap orang lain. Jadi orang lain itu bukan sarana, orang lain adalah tujuan. Gitu. Immanuel kan mengatakan bahwa rasa hormat itu menghubungkan perasaan dan rasio. Gitu. Prinsip objektif moralitas adalah kewajiban menurut deontologi. Prinsip subjektifnya adalah rasa hormat terhadap orang lain. Dalam rasa hormat, subjek itu menjadi konkret, tampak sebagai subjek moral, bukan demi imbalan atau takut menghadapi hukuman. Gitu. Rasa hormat mencerminkan kepatuhan terhadap hukum demi mewujudkan harmoni antara rasio dan perasaan. Nah, kita akan bicara tentang contohnya, gitu ya. Kita contoh misalnya bagaimana dilema moral dipecahkan kalau kita melihat dari sisi deontologi. Misalnya nih, dalam sebuah kasus percobaan medis, gitu, ada 8 orang yang mengikuti percobaan klinis. Percobaan ini dilakukan selama 1 minggu. Kemudian obat yang dikembangkan sudah melalui percobaan terhadap hewan, gitu, dan yang diberikan pada manusia itu 5 kali lebih rendah daripada yang diberikan pada hewan. Nah, setelah percobaan dilakukan, orang terakhir itu mulai merasakan sakit.
gitu. Diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Diakhiri dengan kerusakan organ. Akhirnya semua subjek itu selamat, tetapi mereka selamat dengan mengalami cacat bawaan, gitu. Ada organ tubuh yang mengalami kerusakan, ada harus cuci darah. Gitu. Para relawan ini dibayar sekitar 60 juta per minggu, gitu. Nah, kemudian pertanyaan etiknya adalah, bolehkah kita mengorbankan hak kesehatan demi kepentingan yang lebih besar? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kemudian kita mengembangkan pasar dengan resiko yang seperti itu? Bagaimana kita bisa memperhitungkan kompensasi yang memadai? Gitu. Yang berikutnya adalah, bagaimana kan ini kan akhirnya orangnya pada sakit nih, dan pada akhirnya mungkin bisa mati, gitu. Bagaimana kalau eksperimen ini dilaksanakan saja pada orang yang sudah di dalam hukuman mati? Kan akhirnya mati juga mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan etisnya seperti itu. Jawabannya, pertama, dari sisi motivasi, gitu, orang harus mencari kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Artinya, yang disebut baik adalah kehendak baik tanpa pamrih, tanpa syarat. Dalam kasus percobaan medis ini, tujuannya baik, tetapi mengandung resiko orang menjadi korban. Walaupun motivasi tindakan ini baik, tetapi melanggar prinsip memperlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sarana. Gitu. Kemudian, eksperimen ini melanggar kewajiban terhadap keadilan. Kewajiban keadilan itu seperti apa sih? Kewajiban yang menuntut tindakan tepat, menghormati martabat manusia, dan memberikan apa yang menjadi haknya mereka. Gitu. Kalau pertanyaannya tadi, terus kemudian gimana caranya memberi kompensasi? Ya tidak ada yang bisa mengkompensasi nyawa. Apakah ada menurut Anda yang bisa mengkompensasi kesehatan? Gitu. Nah, karena walaupun mereka yang terlibat itu secara sukarela dibayar dan mendapat kompensasi, mereka bukan orang bebas. Nanti kemarin kita sudah bicara tentang kebebasan, kita tahu apa sih artinya bebas. Bebas itu ada beberapa macamnya, gitu ya. Kemudian pada pertanyaan ketiga, untuk menjawab pertanyaan ketiga, yang perlu ditanyakan pada direksi perusahaan medis ini misalnya adalah, kalau Anda sebagai direksi mau tidak kalau Anda yang menjadi subjek, gitu. Kalau Anda menjawab tidak mau, gitu, artinya pertanyaan ini atau tindakan ini sudah melanggar prinsip universalitas. Saya harus melakukan apa yang orang lain juga mau lakukan jika berada di dalam posisi saya. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan deontologis ini, makanya eksperimen ini tidak dapat dibenarkan secara etika walaupun diterapkan pada orang-orang yang sudah berada di dalam hukuman mati. Alasannya apa? Karena kalau orang Anda tidak mau melakukan, ya tidak bisa dong meminta orang lain untuk melakukan. Nah, kira-kira itu adalah penjelasan singkat tentang deontologi. Ini akan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan ketika kita berada di dalam sesi diskusi.